Kak Lores Adagdamara yang merupakan founder dari eh, PT Nusabot. Waktu dan tempat. Oke, selamat malam semua. Saya langsung saja ya. Mau share screen terlebih dahulu. Jadi malam hari ini kita mau belajari mengenai cara untuk menggunakan MQTT-nya, publish dan subscribe-nya itu di controller ESP32 langsung. Seperti itu ya. Dan nanti kita akan pelajari di mana ketika kita publish data dari ESP32, kita akan gunakan MQTT-X untuk menampilkan data yang dikirim dari ESP32. Termasuk kita juga akan mengirimkan dari MQTT-X ini ke ESP32 untuk mengendalikan pin di GPIO-nya, input dan output-nya. Tapi karena di sini bentuknya workshop yang memang langsung difokuskan untuk membangun UI sendiri, membangun interface sendiri nantinya di akhirnya. Jadi saya tidak akan bahas mengenai dari awal bagaimana basic pemrograman menggunakan Arduino IDE ya. Jadi saya akan langsung bahas bagaimana cara menggunakan protokol MQTT-nya. Jadi tidak lagi membahas mengenai bagaimana cara baca sensor, atau cara mengendalikan aktuator seperti servo, cara mengendalikan LED, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa pelajari mengenai hal itu baik di kelas IoT, ataupun nanti bisa juga dipelajari di Nusabot, opsional saja mau yang mana. Jadi teman-teman bisa pelajari nantinya di luar materi di workshop ini. Atau nanti dari grup bisa bertanya kepada saya langsung di grup workshop ya, grup WhatsApp. Bisa bertanya pada saya langsung mengenai basic-basic untuk mempelajari di pemrograman Arduino IDE-nya. Karena di kelas IoT sendiri ada e-book yang nanti bisa teman-teman pelajari dari sana. Oke, kita mulai saja. Bagi teman-teman yang tidak memiliki device-nya, seperti ESP32 dan berbagai macam sensor serta aktuator lain, teman-teman bisa menggunakan simulator. Salah satu simulatornya adalah di Walkwi, alamatnya di walkwi.com. Teman-teman bisa buka di sana untuk simulatornya. Dan simulator ini gratis, tetapi ada dua versi, yaitu gratis dan berbayar. Kalau teman-teman gunakan yang gratis, kita coba ya perbandingannya antara yang gratis dan berbayar. Kita cek dulu. Jika teman-teman yang gunakan yang gratis, maka tidak bisa melakukan upload library secara custom. Kemudian koneksi Wi-Fi-nya juga tidak stabil untuk yang gratis dan tidak akan cepat koneksi Wi-Fi-nya. Kalau teman-teman menggunakan yang berbayar tentu saja lebih stabil koneksi Wi-Fi-nya. Kemudian ketika kita membuat project di simulator Walkwi, project-nya tidak bisa private, artinya project tersebut bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian kita juga jika menggunakan Walkwi yang berbayar bisa menggunakan VS Code, Visual Studio Code untuk melakukan programmingnya. Karena kalau di ranah IoT, ke ranah benar-benar profesional, hampir tidak pernah menggunakan Arduino IDE. Kita menggunakan framework-framework yang memang di luar kemampuan dari Arduino IDE-nya. Misalnya seperti Platform I/O, ESP-IDF, dan lain sebagainya. Dan itu digunakannya di Visual Studio Code biasanya. Jadi, kalau kita menggunakan Walkmi yang berbayar, tidak perlu lagi menginstal berbagai macam software, cukup di satu software saja. Dan seperti itu perbedaan antara di Walkmi gratis dan berbayar. Mungkin nanti pertanyaannya akan dibatasi ya oleh Ayuni, Ya karena Kak, ya kemarin banyak ya yang ngasih pertanyaannya, saran, iya banyak memberikan saran ya, ngasih saran pertanyaan bisa kemarin yang dibatasi. pertanyaan itu dibatasi biar lebih Oke, fokus ke penyampaian materi. ya nanti kalau memang hari ini tidak cukup waktunya, karena kan kita cuma 1 jam ya, kita akan lanjutkan di besok untuk ke pembuatan UI-nya. Dan mungkin akan saya agak percepat untuk materinya. Jadi nanti teman-teman bisa copy paste saja link yang sudah saya berikan di grup ya. Setiap kali saya selesai membuat kode program, agar teman-teman tidak mengetikkan ulang kode programnya, nanti bisa buka link yang saya share di grup. Link tersebut langsung mengarah ke Walkwi, ke project Walkwi-nya. Jadi seperti itu. Nah, di sini bagi teman-teman yang menggunakan Walkwi, di Walkwi bisa kita lakukan simulasi
untuk board Arduino seperti Uno, Mega, dan Nano. Kita juga bisa melakukan simulasi untuk board ESP32, board STM32, STM32, dan Raspberry Pi Pico. Ini bukan Raspberry Pi 3 atau 4 ya, ini Raspberry Pi Pico yaitu microcontroller, bukan microprosesor. Kalau teman-teman menggunakan yang berbayar, tentu saja ada, Walkie for VS Code-nya yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita juga for CI, Walkie for CI. Ini untuk ranah profesional sangat-sangat dibutuhkan sekali. Dan tentu saja di Walkie tidak hanya mendukung satu bahasa, di Walkie juga kita bisa menggunakan bahasa Rust, bisa menggunakan MicroPython, bisa menggunakan ESP-IDF, dan lain sebagainya. Untuk workshop kali ini kita akan menggunakan ESP32, ESP32 untuk board-nya, dan di sana juga sudah ada contoh-contoh project yang menggunakan ESP32. Tapi kita tidak akan menggunakan contoh project ini, yang akan kita gunakan adalah teman-teman scroll ke bawah, di sana ada starter template, kemudian bisa dibuka ESP32. Jadi sebenarnya ESP32 itu ada banyak varian ya, bukan hanya satu saja. Sama seperti teman-teman menggunakan prosesor di laptop, di komputer, misalnya Intel Core i5. Core i5 generasi 2, generasi 3, 4, sampai sekarang sudah ada generasi 13. Jadi varian-variannya banyak seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan ESP32. Kalau teman-teman menggunakan ESP8266, itu variannya cuma satu. Karena ESP8266 sudah tidak dikembangkan lagi, tapi masih diproduksi hardware-nya. Kalau ESP32 itu masih dikembangkan dan masih diproduksi hardware-nya. Oleh karena itu akan banyak varian muncul nantinya. Nantinya teman-teman ketika sudah membuka menggunakan simulator akan tampil seperti ini. Yang ada di sebelah kiri ini tempat kita melakukan simulasi. Sorry, tempat kita membuat kode program. Yang di sebelah kanan ini tempat kita melakukan simulasi. Misalnya kita ingin menambahkan modul atau sensor. Teman-teman klik tombol add new di sini, ada tombol plus. Kita ingin menambahkan LED. Klik LED, nanti dia akan masuk ke sini. Kalau kita hubungkan LED-nya ke ground, kemudian ke 5 volt, maka kita bisa langsung start simulation. Nanti dia akan langsung mulai menyala LED-nya. Kita tunggu dulu. Jadi tombol ini untuk memulai simulasi LED-nya atau simulasi ESP32-nya. Jadi seperti itu. Teman-teman silakan bisa gunakan simulasi ini jika tidak memiliki hardware-nya ya. Dan di sini di workshop-nya saya akan gunakan simulasi agar lebih terlihat jelas ketimbang menggunakan kamera. Karena kalau menggunakan kamera langsung diarahkan ke teman-teman akan bingung, itu kabelnya nyambungnya kemana sih? Seperti itu. Itu modulnya nyoloknya kemana? Jadi kalau kita gunakan simulasi, hubungan kabelnya akan lebih jelas. Jadi saya akan gunakan simulasi, seperti itu. Nah, ESP32 ini sebenarnya sebuah modul chip, bukan board lengkap seperti ini ya. Sebenarnya sebuah chip ESP32 tuh. Chipnya ini, atau lebih tepatnya bukan chip, SoC, on single on chip. Ini ESP32-nya sebenarnya. Kalau teman-teman hanya menggunakan bagian ini, ESP32. Kalau teman-teman hanya menggunakan ininya saja, maka di sana tidak ada USB, tidak ada pin, tidak ada tombol reset, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita gunakan development board. Oke, sebentar. Rasanya tidak bisa diklik ya. Tunggu. Ada sesuatu kah? Oke. Kalau kita gunakan ESP32-nya, kita coba cek dulu. Nah, ESP32 itu bentuknya seperti ini, kecil. Sejari telunjuk ukuran ESP32 itu sebenarnya. Nah, yang ini ESP32, ukurannya kecil. Dan kalau teman-teman lihat di board-nya, ini ESP32-nya. Yang ini yang kecil ini ESP32.
Nah, sekecil ini, tentu saja kita akan kesulitan untuk membuat project IoT-nya, karena kita harus melakukan soldering, membuat board kita sendiri. Kemudian, dibuatlah ESP32 ini menjadi sebuah modul. Bentuknya seperti ini, lebih besar ukurannya, yaitu modul yang ini. Nah, kalau masih bentuknya modul seperti ini, maka ini lebih baik, karena kita tinggal melakukan solder, tambahkan USB. Tapi di sini pun untuk melakukan development itu masih sulit. Oleh karena itu dibuatlah development board. Contohnya development board-nya seperti ini. Ini ESP32 Dev Kit. Contohnya development board seperti ini. Dan di Walkway yang akan kita gunakan adalah development board-nya, bukan chip ESP32-nya. Seperti itu ya. Jadi penggunaan ESP32 untuk di Walkway. Kemudian kita lanjutkan lagi, di ESP32 juga memiliki banyak pin GPIO. Ini namanya pin GPIO. Pin nomor 34, 35, 32, dan seterusnya. Di sini pun ada, itu namanya pin GPIO. General Purpose Input Output. Itu namanya pin GPIO. Nah, di ESP32 juga, itu ada kapabilitas sebagai Wi-Fi. Jadi kita bisa menghubungkan ESP32-nya ke Wi-Fi. Nah, kita akan buat, pertama, menghubungkan ESP32 kita ke Wi-Fi. Teman-teman silakan gunakan Arduino IDE bagi yang menggunakan real device-nya ya, gunakan kabel USB, colok kabel USB-nya. Kode programnya akan sama saja, tidak ada bedanya. Nah, di ESP32 untuk menggunakan Wi-Fi, kita perlu melakukan include. Di sini saya tidak akan jelaskan maksudnya include itu apa ya. Seperti itu, include wifi.h. Artinya, kita akan menghubungkan ke Wi-Fi. Bagi teman-teman yang memang belum paham sama sekali mengenai programmingnya, dan wiring di ESP32-nya, saya sarankan bisa mengambil kelas di kelas IoT, karena di workshop ini langsung membahas mengenai bagaimana cara membuat UI-nya nantinya. Jadi, sesuai tema di workshop-nya. Oke, include wifi.h, di mana untuk include wifi.h ini adalah sebagai, apa namanya, library untuk kita bisa menggunakan WiFi. Selanjutnya, teman-teman nanti setelah melakukan include wifi.h seperti ini, maka kita siapkan sebuah variabel, variabel konstanta yang tidak bisa diubah, artinya konstanta itu ya, dengan tipe data integer. Saya akan beri nama variabelnya SSID. Seperti itu. SSID ini adalah nama Wi-Fi-nya. Di sini katakanlah saya menggunakan Wi-Fi-nya Follow Nusa Board atau kelas IoT, yang mana saja, sesuai dengan Wi-Fi yang teman-teman gunakan. Kalau mau tethering dari HP gitu, mau hotspot dari HP, ya sesuaikan nama Wi-Fi-nya yang ada di handphone. Jadi SSID itu adalah nama Wi-Fi-nya. Kita menghubungkan ESP32-nya ke Wi-Fi. Oke, seperti itu ya. Lalu, jika sudah kita buat variabelnya, maka masukkan nama Wi-Fi-nya. Nah, khusus di simulator Walkway, sekali lagi, ini adalah simulasi. Dia tidak bisa menghubungkan ke Wi-Fi fisik yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, Walkway sudah menyiapkan SSID yang bisa kita gunakan, yaitu Walkway Guess. Huruf besar, huruf kecilnya harus sama. Kemudian kita buat konstanta, integer, password. Kita berikan nama password seperti itu, silakan isikan password dari SSID-nya. Dan untuk SSID serta password kita akan buat sebagai array. Dan ini jangan integer, berarti karakter. Karakter array. Kembali lagi, saya tidak menjelaskan mengenai variabel itu apa. Jadi lebih direkomendasikan silakan teman-teman pelajari dari dasar terlebih dahulu ya. Karena kalau di workshop, waktunya tentu saja sangat terbatas. Oke, kemudian jika sudah, kita akan mulai untuk menghubungkan ke Wi-Fi. Kita masuk ke setup. Nah, di sini ada setup, ada loop. Ada setup, ada loop. Begitu pula yang di Arduino IDE. Ada setup, ada loop. Yang di setup ini, kode programnya akan dieksekusi satu kali pada saat ESP32-nya baru dinyalakan. Yang di loop, itu akan dieksekusi berkali-kali setelah kode program yang di setup itu selesai dieksekusi. Untuk menghubungkan ke Wi-Fi cukup satu kali saja, yaitu kita letakkan di setup. Untuk menggunakan Wi-Fi kita gunakan wifi.begin, di mana Wi-Fi begin ini parameternya adalah SSID dan password. SSID dan password. Jadi seperti itu.
Wi-Fi Bijin. Lalu untuk menghubungkan ke Wi-Fi-nya, kita akan gunakan perulangan, di mana perulangannya ini menggunakan while, dan kita juga akan menggunakan komunikasi serial, walaupun nanti pada saat project akhir ketika teman-teman sudah masuk ke tahap production, masuk untuk membuat perangkat dijual nantinya, jangan gunakan serial monitor, tapi serial monitor ini akan kita gunakan hanya sebatas uji coba saja. Jadi kita gunakan serial Bijin untuk menggunakan serial monitornya. Dan saya sampaikan juga ya bagi teman-teman yang memang kurang paham di basic programming-nya, nanti bisa konsultasi dengan saya di grup. Kemudian di bagian while-nya kita akan, periksa apakah sudah terhubung ke Wi-Fi atau belum. Jadi kita akan periksa status dari Wi-Fi-nya, yaitu kita panggil wifi.status. Kita panggil status dari Wi-Fi-nya. Kalau statusnya true atau nilainya 1 berarti dia sudah terhubung, kalau nilainya 0 berarti belum terhubung. Untuk perbandingan kita akan gunakan bukan sama dengan, WL connected. Jadi seperti itu. Kalau status Wi-Fi-nya tidak sama dengan terhubung, maka kita akan eksekusi kode program yang di dalam while-nya ini berulang-ulang. Oke, seperti itu ya. Kita akan tampilkan serial begin, serial print, yaitu karakter titik. Jadi selama belum terhubung ke Wi-Fi, nanti akan muncul karakter titik 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 titik, seperti itu. Kemudian sebelum kita munculkan karakter titik, kita akan tampilkan serial.print, yaitu menghubungkan ke Wi-Fi. Teman-teman perlu diingat ya, Wi-Fi dan internet itu berbeda. Wi-Fi itu bukan internet. Lalu kita berikan delay sehingga pengecekannya itu dilakukan setiap 0,5 detik sekali. Jadi pengecekan apakah terhubung ke Wi-Fi-nya dilakukan setiap 0,5 detik sekali. Nantinya setelah terhubung ke Wi-Fi berarti dia akan keluar dari perulangan while ini. Maka kita tampilkan serial print, pakai print line biar ada baris baru, berhasil terhubung ke Wi-Fi. Tanda seru. Oke, seperti itu. Sebenarnya cukup untuk menghubungkan ke Wi-Fi di ESP32. Saya akan save kode programnya di sini, workshop kelas IoT. Saya akan share ini ke grup. Oke, sebentar. Saya buka WhatsApp-nya dulu sambil buka WhatsApp ya. Dan kita coba start simulation-nya. Nanti serial monitornya untuk di Walkway ada di bagian bawah. Kalau di Arduino IDE, serial monitor, teman-teman klik di sini. Oke, kita tunggu sampai terhubung ke Wi-Fi. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa diajukan pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu ya, ataupun di grup WhatsApp. Oke, di sini ada pertanyaan dari Wildan. Yuni, saya langsung jawab saja ya, biar menghemat waktu. Di sini pertanyaan dari Wildan. Izin bertanya, di Walkwi ini apakah bisa menggunakan mikro lebih dari satu per project-nya? Ya, jawabannya tidak bisa, karena kode programnya akan bingung nanti. Kode program ini akan digunakan di microcontroller yang pertama apa yang kedua. Jadi tidak bisa, menggunakan lebih dari satu microcontroller. Oke, di sini sudah terhubung, teman-teman bisa lihat, menghubungkan ke Wi-Fi, akan muncul titik 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 selama belum terhubung ke Wi-Fi, lalu setelah itu berhasil terhubung ke Wi-Fi. Oke, saya share kode programnya, saya post di grup. Silakan teman-teman bisa buka untuk link-nya, seperti itu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi di sini dari Muhammad Fadlan, untuk program yang ESP32-nya menggunakan bahasa pemrograman apa? Dan untuk mempelajari library-nya ada di mana? Untuk bahasa pemrogramannya ini sebenarnya bisa menggunakan C++ atau framework Arduino ataupun framework ESP-IDF ataupun menggunakan MicroPython ataupun menggunakan Lua bahkan JavaScript juga bisa sebenarnya untuk memprogramnya. Tapi yang kita gunakan sekarang ini adalah bahasa pemrograman Arduino.
Jadi bahasa pemrograman Arduino itu sebenarnya dia framework base-nya dari bahasa C++. Jadi sama seperti C++ bahasanya, untuk yang sekarang kita gunakan ini. Tidak hanya bisa menggunakan C++ ya, bisa tadi saya sampaikan, bisa JavaScript juga, MicroPython, kemudian Rust, ESP-IDF, itu menggunakan C++ juga, bahasa Lua, kemudian termasuk Arduino IDE, dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa banyak bahasa, yang penting kan compiler-nya nantinya. Kemudian untuk mempelajari library-nya, tentu saja library-nya ini bergantung dari library yang akan digunakan. Katakanlah di sini kita akan menggunakan library MQTT, berarti kita buka website resmi dari library tersebut. Nah, library MQTT yang akan kita gunakan adalah di sini. Ini saya akan copy, kemudian paste di grup ya. Jadi silakan teman-teman bisa cek di sana, di grup. Oke, seperti itu. Kita lanjut dulu sebelum nanti saya buka sesi buat pertanyaan lewat open mic ya, sampai terhubung ke broker. Di sini kita sudah berhasil terhubung ke WiFi. Dan kemarin kita sudah mempelajari untuk menggunakan IMQX-nya itu agar terhubung ke brokernya, yaitu brokernya di alamat broker.imqx.io, seperti itu. Nanti teman-teman bisa tambahkan connection barangkali lupa, name-nya ini bebas, tidak harus, sama, asal saja tidak masalah. Kemudian brokernya IMQX, port-nya juga username-nya kosongkan, langsung connect. Oke, seperti itu, connected. Maka kita bisa, publish datanya di sini, sesuai yang sudah kita sampaikan atau kita pelajari kemarin ya. Oke, sekarang kita akan hubungkan ke brokernya, IMQX, sorry, MQTT-X sudah terhubung, dan sekarang kita akan hubungkan ESP32-nya ke broker. Nah, di sini untuk bisa menggunakan MQTT, kita perlu melakukan instalasi library-nya terlebih dahulu, atau pasang library-nya terlebih dahulu. Library yang akan kita gunakan adalah library MQTT di sini. Dan kalau teman-teman menggunakan Arduino IDE, silakan install library-nya, ada di sebelah kiri, ini library manager. Klik di library manager, kemudian di sana kita cari MQTT. Dan teman-teman install library-nya, MQTT, tanpa ada tambahan kalimat apapun, cukup MQTT-nya saja, by Joel Gahwiller. Sama seperti yang di websitenya, ini Joel Gahwiller, gimana cara munculinnya. Nah, Joel Gahwiller, ini adalah pembuat dari library-nya. Semua library yang ada di library manager ini, itu pasti ada halaman GitHub-nya. Jadi teman-teman silakan buka di GitHub-nya, atau klik di bagian more info, nanti dia akan membuka, website resminya, seperti itu. Dan silakan diinstal, di sini saya gunakan versi 252, versi terbaru. Versi terbaru itu rilis pada 10 Februari kemarin, 2 bulan lalu. Oke, teman-teman install, dan untuk mempelajarinya tentu saja kita pelajari di website resminya. Di sini sudah dijelaskan semua, bla 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 panjang lebar. Bagaimana cara menggunakannya, example kode programnya, di sana ada API-nya dan lain sebagainya. Kita akan kenal terlebih dahulu mengenai library MQTT ini. Oke, kita akan coba untuk hubungkan ke broker. Di sini kita tambahkan serial dot print. Yang akan kita tampilkan adalah, saya stop dulu ya ini. Oke. Yang akan kita tampilkan adalah kalimat menghubungkan ke broker atau ke server. Itu opsional teman-teman mau seperti apa. Kemudian untuk menghubungkan ke brokernya, kembali lagi gunakan perulangan while. While-nya ini untuk terhubung ke broker isinya berbeda dengan WiFi, di mana untuk terhubung ke broker, while-nya adalah mengecek apakah sudah berhasil terhubung atau belum. Yaitu dengan, gunakan library MQTT. Jadi kita include dulu, include mqtt.edge, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang menggunakan Wokwi, itu perlu ditambahkan dulu library-nya melalui library manager. Diklik library manager-nya, tambahkan di sini add new library, kemudian cari MQTT. Seperti itu. Cari MQTT yang tidak ada tambahan kalimat apapun, hanya MQTT-nya aja.
Kalau yang lain kan ada M5 unit MQTT, MQTT client, MQTT and serial printer, MQTT PubSub client, dan lain sebagainya. Kita gunakan yang MQTT-nya saja, seperti itu. Lalu, kalau sudah ditambahkan, kita kembali lagi ke sketch-nya. Sketch itu yang ini, yang kode program ini. Ingat, baik yang di Walkwie ataupun yang di Arduino IDE itu sama kode programnya. Karena yang di Walkwie ini adalah simulasi dari hardware yang aslinya. Jadi mau bagaimanapun harus sesuai dengan hardware aslinya. Oke, setelah kita memasukkan library-nya, kita akan buat objek. Objek itu kaitannya dengan paradigma OOP, Object Oriented Programming. Tapi kita tidak perlu pahami dulu mengenai Object Oriented Programming, apalagi kita masih pemula, di-hold dulu, cukup pelajari basic-basic pemrogramannya dulu, ketimbang harus belajar OOP-nya nanti. Oke, seperti itu. Kita buat objek untuk Wi-Fi-nya, kita ambil Wi-Fi client, saya akan beri nama objeknya net. Kalau teman-teman punya pertanyaan, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah membuat objek. Cukup ikuti saja dulu, karena nanti penjelasannya akan panjang kalau kita membahas object oriented programming. Butuh satu sesi kelas tersendiri untuk menjelaskan object oriented programming. Seperti itu ya. Kemudian kita juga buat objek untuk MQTT client-nya. Kita beri nama client untuk MQTT-nya. Seperti itu. Untuk Wi-Fi gunakan net, untuk MQTT client gunakan client. Lalu di bagian setup-nya, tadi sudah Wi-Fi Bijin, sekarang di setup-nya kita akan hubungkan ke MQTT, yaitu klien Bijin. Dari mana klien ini? Klien ini dari sini diambilnya. Kalau teman-teman pakainya klien T-nya banyak, maka di sini pun sama, klien T-nya banyak. Jadi sesuaikan nama objeknya. Seperti itu ya. Kemudian dari mana Bijin ini kita tahunya? Tentu saja dari library-nya. Ada di API, kita sudah lihat di sana, untuk menggunakan, objek dari MQTT, kita gunakan Bijin. Bijin di mana kita tentukan hostname-nya atau alamat brokernya, bisa juga menggunakan IP address. Oke, kita kembali lagi ke Walkwie-nya, berarti Bijin. Di sini, alamat brokernya adalah di broker.emqx.io. Kemudian kita ingin koneksikan ke brokernya ini lewat apa? Lewat Wi-Fi, lewat GSM, lewat Ethernet, atau yang lainnya. Karena di sini kita akan menggunakan lewat Wi-Fi, maka kita tambahkan parameter net. Net ini dari mana? Net ini diambil dari objek yang Wi-Fi tadi. Kalau teman-teman ingin menggunakan GSM, maka buat objek GSM-nya. Kemudian panggil di sini objek GSM-nya. Jadi seperti itu. Ingin menghubungkan MQTT-nya kemana? Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah tambahkan klien Bijin-nya, maka selanjutnya kita bisa langsung masuk ke bagian while-nya untuk menghubungkan ke brokernya, yaitu dengan client.connect. Dari mana kita tahu ada function connect ini? Kita kembali lagi ke library-nya, dokumentasi library-nya. Untuk connect, ada di bagian kita scroll ke bawah di sini. Connect to broker. Hubungkan ke broker menggunakan client ID dan opsional username dan password-nya. Kalau servernya tidak membutuhkan username dan password, maka bisa dikosongkan. Jadi kita gunakan yang paling atas di sini. Connect, kemudian client ID-nya apa. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, client ID itu adalah identitas unik dari setiap kliennya. Jadi teman-teman silakan bisa gunakan client ID tersebut. Oke, kita tambahkan client ID-nya tidak boleh ada yang sama ya. Ini unik. Tidak boleh ada yang sama client ID-nya nantinya. Seperti itu. Lalu di bagian dalam while-nya tentu saja kita tambahkan lagi serial.print titik titik titik. Sehingga selama belum terhubung ke broker, kita akan tampilkan karakter titik. Seperti itu. Kemudian kita cek setiap 0,5 detik sekali. Dan terakhir, kita tampilkan ke serial monitornya, serial print line, yaitu kita tampilkan berhasil terhubung ke Wi-Fi. Seperti itu. Kita coba dulu start simulation. Oke, kita tunggu. Silakan bagi teman-teman tadi yang punya pertanyaan bisa disampaikan sambil menunggu kita simulasi.
Barangkali tadi ada yang mau lewat open mic, Yuni? Iya, ada dari Bapak Bakir ingin open mic. Bapak Bakir sekarang bisa open mic gak, Pak? Halo? Oke, di-skip dulu. Ini ada yang bertanya Kak di kolom chat, Kak, perbedaan Oke. menggunakan MQTT dengan Firebase dan REST IP apa ya? Oke, saya jawab yang di chat dulu ya kalau begitu. Bentar ini simulation-nya masih menunggu dulu. Saya akan gunakan text editor saja. Oke, menghubungkan ke WiFi, menghubungkan ke WiFi, titik titik titik, titik, berhasil terhubung ke WiFi. Menghubungkan ke broker, oke kita tunggu sampai terhubung ke broker. Oke, sambil saya jelaskan dulu, menunggu terhubung ke broker. Tadi ada pertanyaan mengenai perbedaan menggunakan MQTT dan dengan Firebase. MQTT itu adalah protokol komunikasi. Firebase itu adalah database, tempat menyimpan data, bukan untuk melakukan komunikasi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat banyak tutorial-tutorial online, proyek IoT menggunakan Firebase, saya katakan itu bukan best practice, bahkan itu, kurang tepat jika digunakan di ranah komersil. Karena Firebase ini bukan digunakan untuk komunikasi, Firebase ini digunakan untuk menyimpan data sebenarnya. Dan kalau hanya satu perangkat itu masih aman, tapi bayangkan ketika perangkat IoT-nya ada banyak, ratusan atau ribuan, tentu saja Firebase tidak bisa meng-handle hal tersebut. Karena Firebase ini adalah database. Tapi banyak sekali, bahkan di kalangan akademisi ya, menggunakan Firebase ini untuk komunikasi data di IoT, yang sebenarnya itu salah. Tapi ya, bagi kita misalnya mahasiswa, ketika ingin membuat proyek tugas akhir menggunakan Firebase dan dosennya mempersilahkan, ya sudah aman-aman saja. Yang penting kan lulus ya, yang penting skripsinya selesai, begitu. Tetapi di ranah realnya, penggunaan Firebase ini bukan untuk komunikasi data, tapi untuk, database, untuk penyimpanan data. Jadi bedanya itu, MQTT itu adalah protokol komunikasi, Firebase itu adalah database, dan tadi untuk yang REST API, ini komunikasi data, bukan protokol, dia protokolnya menggunakan HTTP. Dia menggunakan protokol HTTP. Jadi dia untuk komunikasi data, atau lebih tepatnya untuk pertukaran data. Pertukaran data dari satu klien dengan server, menggunakan protokol HTTP. Jadi bedanya itu antara MQTT, kemudian Firebase dan REST API. Ketika teman-teman ingin menggunakan Firebase, maka gunakan sebagaimana tujuannya. Firebase tujuannya dibuat sebagai database. Ketika kita ingin menggunakan Firebase, maka komunikasinya gunakan MQTT. Nah, nantinya dari MQTT data disimpan ke Firebase. Seperti itu best practice-nya yang benar. Kalau kita lihat di sini, kalau tidak salah ada yang pernah dibuat oleh Google, Firebase MQTT, kita cek dulu. Sambil menunggu tadi ada pertanyaan juga dari Farhan ya. Kenapa pakai karakter titik? Iya, ini pertanyaan bagus. Kenapa pakai karakter titik yang ini? Ini tidak harus titik. Bentar saya stop dulu. Titik-titik seperti ini tidak harus titik, bisa tanda seru, bisa pagar, bisa dolar, apapun bebas. Jadi karakter titik ini hanya untuk, kita bisa tahu bahwa selama ada titik-titik-titik seperti ini, artinya belum terhubung. Teman-teman tidak harus titik. Dan bahkan nantinya ketika proyeknya sudah selesai, ini dihapus, tidak menggunakan serial monitor lagi, tidak ada karakter titik lagi. Jadi hanya untuk uji coba saja. Seperti itu ya, kenapa pakai karakter titik. Tadi pertanyaan dari Farhan. Ya saya cek kembali tadi Firebase-nya. Firebase MQTT. Nah, yang ini. Besar tidak ya gambarnya?
Cari yang gambarnya size-nya, oh ini besar. Oke, kita buka. Nah, kalau teman-teman lihat di sana, Firebase-nya itu digunakan untuk menyimpan data, bukan untuk komunikasi data. ESP32 dan ESP8266, dia mengirimkan data dengan protokol MQTT. Protokolnya bebas ya, tidak harus yang MQTT, sesuaikan dengan kebutuhan. Dan by the way, ini yang dibuat oleh Adafruit dan diagram ini yang dibuatnya oleh Google. Jadi Google-nya sendiri sebagai pembuat database Firebase-nya membuat ini. Pengiriman datanya menggunakan MQTT, kemudian proses oleh Google Cloud Platform. Di sana ada layanan Cloud IoT Core, kemudian Cloud PubSub, Cloud Function, baru disimpan ke database, Firebase database. Best practice-nya seperti ini seharusnya. Mungkin teman-teman, ada yang mengatakan, "Ah, ribet." Ya memang seperti itu kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi tentu saja dari ESP32, ESP8266 langsung ke Firebase, sah-sah saja, seperti itu. Tapi sekali lagi, kan ada resiko di sana. Oke, seperti itu ya. Saya kembali lagi tadi ke sini. Untuk terhubung ke broker, di sini seharusnya tambahkan tanda seru, sorry. Oke. Selama tidak terhubung, tanda seru itu untuk membalik, logika. Client connect, kita tambahkan tanda seru berarti client not connected. Tambahkan tanda seru untuk membalik logika. Oke, seperti itu. Kemudian sambil menunggu ya, ada pertanyaan dari Rizky Wahyudi. Kalau penggunaan framework Arduino dan bahasa pemrograman C++ disatukan dalam satu program, apakah akan error? Tidak, tidak akan error. Karena bahkan kalau teman-teman melakukan input wi-fi.h, input, mqtt.h itu isinya C++. Kita buka ya di sini example, source code-nya. Source code yang library MQTT, source-nya, isinya adalah C++. Teman-teman bisa lihat di sana CPP. Isinya kode program C++. Jadi ya memang framework Arduino ini menggunakan bahasa C++. Seperti itu. Ya kita tunggu. Di sini ada pertanyaan lagi dari Hilmi Wicaksono. MQTT bisa tidak untuk mengirim data yang besar, misalnya ESP32 CAM, kirim image? Sebenarnya bisa. Yang penting, ESP32-nya, memorinya mencukupi untuk mengirim data tersebut. Nanti silahkan dibuat dalam bentuk hexa misalnya datanya, dikirim hexa tersebut. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, menghubungkan ke WiFi muncul titik titik titik. Sekali lagi tidak harus titik, boleh karakter apapun, dan berhasil terhubung, maka dia mengeksekusi yang ini. Setelah berhasil terhubung, dia akan menghubungkan ke broker, yaitu yang ini, menghubungkan ke broker. Setelah itu, setelah terhubung ke broker, maka dia akan menampilkan, ini seharusnya berhasil terhubung ke broker, bukan ke WiFi ya. Sorry, salah. Ini harusnya berhasil terhubung ke broker, bukan WiFi. Artinya kalau sudah seperti itu, kita sudah berhasil terhubung ke servernya, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Rizky Maulana yang ini ya, ini client ID. Client connect dan Unix XXXXX itu adalah client ID. Client ID itu sama seperti serial number, seperti nomor telepon, dan lain sebagainya. Tidak boleh ada nomor telepon yang sama dalam satu server. Misalnya kita menggunakan WhatsApp, tidak boleh ada nomor telepon WhatsApp yang sama dalam satu server. Satu nomor itu hanya untuk satu akun. Begitu pula untuk client ID. Satu ID hanya untuk satu device. Makanya di sini unique. Unique itu artinya tidak ada yang sama. Ini bebas apapun, yang penting tidak boleh ada yang sama dalam satu server, itu client ID. Jadi kita tetapkan client ID-nya. Nah, biasanya client ID-nya ini kalau kita ke ranah project komersil, dia menggunakan serial number ataupun MAC address. Karena kalau serial number dan MAC address tidak akan ada yang sama. Seperti itu. Saya scroll lagi ke atas tadi pertanyaannya dari Kurnianto, apakah ada perbedaan ketika menggunakan PubSub client untuk MQTT? Karena kebanyakan, tutorial sering menggunakan PubSub client. Iya, ada perbedaan. Saya akan share video nanti di grup ya, mengenai perbedaan penggunaan PubSub client dan MQTT. Sangat direkomendasikan menggunakan library MQTT daripada PubSub client. Saya akan jelaskan sedikit kenapa lebih direkomendasikan. Salah satunya adalah library PubSub client itu sudah tidak dikembangkan lagi.
sudah ditinggalkan oleh developernya. Berbeda dengan yang library ini, terakhir di-update-nya bulan lalu, masih baru nih, masih anget. Kalau yang PubSub client, terakhir di-update-nya itu 4 tahun lalu, dan bahkan pull request-nya sudah 69. Pull request itu, ada orang lain yang ingin menyumbangkan kode programnya ke library ini, tapi tidak ditanggapi oleh developer-nya. Makanya pull request-nya banyak. Kalau yang di sini, yang di PubSub client, selalu ditanggapi pull request-nya, jadi sedikit dia. 4 tahun lalu terakhir kode programnya diperbaiki, kemudian rilis terakhirnya juga 2020 sama. Terus kalau kita scroll ke bawah, di sana ada limitation. Kalau kita menggunakan PubSub client, dia hanya bisa melakukan publish dengan QoS 0, tidak bisa publish QoS 1 dan QoS 2, yang otomatis tidak bisa melakukan retain message. Untuk subscribe-nya juga hanya bisa, menggunakan QoS 0 dan QoS 1, tidak bisa subscribe QoS 2. Kemudian, di sini juga kode programnya lebih rumit untuk penggunaan PubSub client, berbeda dengan penggunaan library MQTT ini. Dan di PubSub client ini, dia hanya support di versi 3.1.1 MQTT-nya atau versi 4. Dan sekarang MQTT itu protokolnya sudah ada di versi 5. Kalau pengembangannya sudah tidak aktif seperti ini, ya kita tidak bisa berharap bahwa library tersebut nantinya akan support versi 5. Tidak bisa diharapkan karena sudah tidak aktif, mau bagaimanapun ya sudah stuck di situ. Jadi, kurang direkomendasikan jika teman-teman menggunakan PubSub client. Lalu kenapa banyak tutorial online yang menggunakan PubSub client? Ya sekali lagi tutorial-tutorial di luar kan hanya ikut-ikutan dari konten lain. Kita bahasa kasarnya seperti itu ya. Jadi ada konten lain yang menggunakan PubSub client, ya maka dibuat lagi kontennya seperti itu. Berbeda dengan kelas IoT misalnya, membuat materi, membuat kelas, semuanya bukan berdasarkan apa yang lagi hype, apa yang lagi tren, tetapi berdasarkan kebutuhan nanti di industrinya seperti apa, sesuai dengan best practice-nya. Jadi seperti itu kenapa kita tidak menggunakan PubSub client. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Di sini kita sudah berhasil terhubung ke Wi-Fi-nya dan kita akan coba melakukan subscribe, di mana untuk subscribe ini kita akan mengendalikan LED. Tidak harus LED teman-teman, boleh servo, boleh LCD, boleh buzzer, pokoknya output apapun. Tapi karena kita masih proses belajar, jadi kita akan gunakan LED yang mudah. Seperti itu. Kalau teman-teman ingin menggunakan breadboard atau project board, silakan ya, bisa. Kayak LED-nya saya akan hubungkan ke pin nomor 27 deh. Kemudian yang ground-nya tentu saja ke ground. Seperti itu. Yang ground-nya saya akan ubah warna hitam. Oke. Karena kita menggunakan pin nomor 27, maka kita tambahkan di setup-nya itu pin mode. Saya letakkan paling atas saja. Pin mode, pin nomor 27 sebagai output. Nanti akan di-share e-book untuk teman-teman bisa pelajari programming dari basic-nya ya. Jadi pin nomor 27 ini kita akan gunakan sebagai output. Lalu kita akan nyalakan dan matikan LED-nya dengan melakukan subscribe. Nah, subscribe-nya dilakukan setelah kita berhasil terhubung ke broker. Untuk subscribe-nya kita gunakan client subscribe. Seperti itu. Lalu kita ketikkan topiknya yang akan di-subscribe. Kita akan gunakan topik kelas IoT/pagar. Kita gunakan multi-level wildcard yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di sini dari mana kita dapat subscribe-nya? Tentu saja kita cek lagi di library-nya. Kita scroll ke bawah, cari bagaimana cara melakukan subscribe. Oh, ternyata cara melakukan subscribe itu seperti ini. Subscribe, kemudian topiknya apa. Kalau mau ada QoS-nya, tambahkan parameter baru yaitu QoS-nya. Jadi kalau teman-teman mau subscribe-nya QoS 1, maka koma 1. Maka kita lakukan subscribe-nya dengan QoS 1. Jadi seperti itu ya, untuk melakukan subscribe-nya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan subscribe seperti ini, di setup-nya kita perlu tambahkan lagi, function. Teman-teman mungkin belum belajar lebih jauh mengenai function ya. Function itu void seperti ini. Ini void to function. Nah, di setup-nya kita tambahkan client.onMessage. Client.onMessage. Cukup seperti itu dulu, lalu kita buat function baru. Void, saya akan tambahkan nama function-nya adalah subscribe.
Jadi nantinya function ini akan dieksekusi setiap kali, ada data yang masuk ke ESP32. Kalau tidak ada data yang masuk ke ESP32, maka function ini tidak akan dieksekusi. Seperti itu ya. Jadi function, subscribe ini akan dieksekusi saat ada data yang masuk. Oke, berarti kita client on message-nya isinya apa parameternya? Isinya adalah nama function-nya, yaitu subscribe. Kalau teman-teman isinya di sini subscribe nya banyak, maka di sini pun sama, subscribe banyak. Apapun namanya, sesuai dengan aturan pembuatan function. Itu dibebaskan namanya apapun. Tapi di sini agar mempermudah saya berikan namanya subscribe. Oke, seperti itu. Lalu di loop-nya kita tambahkan client.loop. Teman-teman perlu dicatat, pada saat kita membuat proyek IoT, di bagian loop itu usahakan kosong. Kosong itu dalam artian bersih, hanya ada beberapa perintah saja. Tidak ada pembacaan sensor, tidak ada, proses-proses yang rumit dan lain sebagainya. Usahakan kosong, karena nantinya semua prosesnya kita buat ke dalam function-function tersendiri. Untuk subscribe function tersendiri, untuk baca sensor function sendiri, seperti itu. Sehingga kita bisa teratur untuk, proses data di IoT-nya. Oke, lalu di subscribe-nya kita akan tambahkan di sini pengkondisian if. Dan jangan lupa di subscribe-nya teman-teman tambahkan parameter dengan tipe data string, yaitu topik dan juga data. Kita gunakan pengkondisian if, jika misalnya ya, kita akan publish dari MQTT-X topiknya itu kelas IoT/LED. Lalu datanya kita kirim nyala. Kalau kita publish seperti ini, kita mau LED-nya menyala. Tapi kalau kita isi mati, publish, maka LED-nya mati. Kita mau seperti itu. Berarti di if-nya jika topik sama dengan kelas IoT/LED. Seperti itu. Lalu di dalam if-nya tambahkan lagi if. Jika datanya sama dengan nyala, maka kita lakukan penyalaan LED-nya. Digital write, LED-nya ada di pin nomor 27, dia menyala. Teman-teman bisa angka 1 sebagai sinyal 1 atau high. Sama saja nanti hasilnya. Kalau saya lebih suka menggunakan angka 1 karena lebih mudah dipahami nanti ketika melakukan pengajaran. 1, 0, 1, 0. 1 berarti ada listrik, 0 berarti tidak ada listrik. 1 berarti nyala, 0 berarti mati. Lalu kita tambahkan else dan digital write, pin 27, 0, dia akan mati. Pin yang di sini, dia akan mati. Kita akan coba start simulation. Oke, sambil menunggu, saya cek di kolom chat ya. Untuk, ID-nya ternyata ada yang sama, client ID-nya ternyata ada yang sama. Apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah dia langsung disconnect. ESP32-nya langsung disconnect. Kalau ada yang sama client ID-nya, karena nanti akan bingung brokernya. Ada 2 NIK yang sama. Orangnya beda tapi NIK-nya sama. Kemudian ada pertanyaan tadi dari, apa ini, WAI, Y dibacanya ya. Misal tidak pakai well, ESP32 tetap berjalan dan ketika ESP32 connect Wi-Fi, apakah datanya tetap di-publish? Tidak pakai while, ESP32 tetap berjalan. Sebentar. Yang while tadi itu hanya dilakukan 1 kali ya, saat ESP32-nya baru dinyalakan, yaitu terhubung ke Wi-Fi dan terhubung ke broker, hanya seperti itu. Kalau tidak terhubung ke broker ya maka tidak bisa di-publish datanya. Oke, seperti itu dan next lagi pertanyaan lainnya. Mana tadi dia? Apakah IoT bisa Raspberry digunakan sebagai server? Iya bisa. Untuk project IoT, Raspberry Pi ini bisa digunakan sebagai server, jadi digunakan sebagai broker misalnya ya. Oh ini sudah menyala, sudah ada yang menyalakan LED-nya ya. Jadi silakan teman-teman bisa publish di sini, LED mati, maka dia akan mati, LED nyala, maka dia akan nyala. Silakan teman-teman bisa coba publish dari, MQTT-X-nya, sambil saya menjawab pertanyaan. Ya, jadi Raspberry Pi bisa digunakan sebagai server. Kalau servernya sebagai server MQTT ini atau broker,
ya maka Raspberry Pi-nya digunakan sebagai brokernya, sebagai server brokernya, perantara untuk pengiriman dan penerimaan data. Ini pertanyaan dari Elsa. Kemudian pertanyaan dari Ahmad Solihin, while reconnect WiFi dari broker itu nggak di void loop kah? Iya, while reconnect-nya perlu di void loop nantinya. Saya tidak akan jelaskan penggunaan function-nya dulu ya, cukup seperti ini dulu. Jadi seharusnya di loop-nya ini ada pengecekan if seperti itu, client.connected, kalau not connected, maka dia eksekusi lagi kode program yang ini, connect, saya akan beri function baru, maka dia panggil fungsi connect. Mana dia? Panggil connect. Seharusnya seperti itu. Jadi nanti ketika terputus dari WiFi, ESP32-nya, dia akan terhubung kembali. Ini saya save, silakan teman-teman bisa buka di link yang sudah saya share di grup tadi. Itu pertanyaan dari Ahmad Solihin, kemudian pertanyaan dari Jamal Sastrawiguna, apakah kita bisa bikin broker sendiri dan bisa online? Iya, tentu saja kita bisa buat broker sendiri. Kita siapkan server kita sendiri, komputer server, siapkan IP public-nya, siapkan ruangan, siapkan koneksi internet, yang tentu saja akan mahal nantinya. Kalau teman-teman mau murah, bisa gunakan cloud server, atau teman-teman juga bisa gunakan VPS. Misalnya kita ke Niaga Hoster, ini tidak di-endorse ya, niagahoster.com, niagahoster.com. Saya hanya berikan contoh saja. Kita bisa gunakan VPS atau bisa gunakan cloud server yang disediakan oleh Google Cloud, disediakan oleh Amazon AWS, yang disediakan oleh Microsoft Azure, dan disediakan oleh IBM dan banyak lainnya. Kalau kita gunakan cloud server atau VPS, katakanlah kita gunakan VPS, nanti bayarnya cukup bulanan. Tidak perlu teman-teman menyiapkan servernya, tidak perlu menyiapkan komputernya. Jadi kita ambil yang paling murah di sini 82.900 per bulan, itu kalau langsung 1 tahun. Jadi kita sudah punya nanti broker kita sendiri, punya server kita sendiri. Terserah servernya mau dibuat apa, seperti itu. Dengan spesifikasi servernya seperti ini. Ini kemarin sudah kita bahas sekilas ya. Kemudian saya kembali lagi barangkali ada yang mau coba nyala matinya. Kemudian, eee, dari Atorik ini minta pendapat. Oke, ini akan panjang, saya akan copy dulu ya, nanti saya akan jawab di grup. Saya pending dulu. Kemudian next lagi pertanyaan dari siapa ini, Rizky, Rizky Maulana. Oh tadi sudah ya, tentang client ID. Kemudian dari Bahrir, oke, saya punya ESP32 DevKit 1 hanya 30 pin, di mana pin 16 dan pin 17 digunakan sebagai RX. Apakah sama dengan pin 26 dan 27? Lebih tepatnya pin GPIO ini ya, di ESP32 perlu lihat di pin out-nya. Kita bisa cek ESP32 pin out. Bukan sama sebenarnya, tapi fungsinya sama. Pinnya berbeda tapi fungsinya sama. Bisa cari ESP32 pin out seperti itu, dan nanti bisa dicek, misalnya pin nomor berapa tadi? Pin nomor 30. Pin nomor 30, oh di sini tidak ada. Nanti carinya sesuai dengan board-nya ya yang digunakan. DevKit 1 yang ini ya? Sesuai dengan board-nya yang digunakan DevKit 1, wah tidak bisa dibuka. Oke, di sini pin 30, sebelah mana ya 30? GPIO, 32, 33 dan seterusnya. Jadi intinya teman-teman bisa cek di sini pinnya itu yang ungu berarti dia GPIO. Kalau ada yang seperti ini berarti dia PWM, dan kalau ada tulisan ADC, Analog to Digital Converter, berarti pin tersebut bisa membaca sinyal analog. Jadi seperti itu.
Artinya nomor PIN-nya itu bukan sama, tetapi nomor PIN yang berbeda dengan fungsi yang sama. Nah, fungsi-fungsi setiap PIN-nya bisa, cari diagramnya ESP32 pin out, seperti itu. Oke, di sini pertanyaan lagi dari siapa nih? Vian, fungsi subscribe kenapa ada, parameter topik di oh ada simbol N nih ya, simbol dan seperti ini. Ya ini bahasanya nanti cukup panjang karena dia kaitan dengan variabel dan dia sebuah objek. Oh ya ini juga datanya harus pakai N seharusnya, untuk aman. Walaupun sebenarnya tanpa N juga bisa ya, karena dia nantinya berupa, objek yang dipanggil. Bahasanya panjang, mungkin nanti saya akan coba jawab di grup. Kemudian di sini rekomendasi tipe atau spesifikasi Raspberry Pi yang cocok digunakan. Raspberry Pi yang cocok digunakan nanti bergantung mau digunakan sebagai apa. Kalau sebagai broker, kembali lagi brokernya ini akan meng-handle berapa klien. Kalau kliennya banyak, banyak sekali sampai ratusan atau ribuan, Raspberry Pi tidak bisa meng-handle. Kalau hanya, beberapa klien puluhan misalnya, tentu saja bisa meng-handle, seperti itu. Jadi bergantung kasusnya seperti apa, tidak selalu Raspberry Pi bisa digunakan sebagai broker. Oke, ya nanti kita lanjut ke sesi 2 ya. Yang lain saya akan bungkam dulu, akan saya pending dulu pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk publish, kita sudah bisa melakukan subscribe dan sekarang untuk publish-nya, katakanlah kita letakkan di loop. Walaupun sebenarnya publish-nya ini tidak direkomendasikan gunakan di loop. Nah, teman-teman bisa menggunakan sebuah library bernama Nusabot Simple Timer. Library ini digunakan sebagai pengganti fungsi delay dan sebagai pengganti fungsi milis. Jadi dengan Nusabot Simple Timer ini, kita bisa, eee, mengeksekusi sebuah function setiap sekian detik sekali, tanpa ada delay, tanpa ada milis. Jadi ini sangat berguna, apalagi kalau teman-teman milisnya ada banyak, tidak cuma satu, milisnya ada 10 misalnya, maka if-nya nanti akan banyak. Oleh karena itu gunakan Nusabot Simple Timer ini. Di Arduino IDE silakan cari di sana Nusabot Simple Timer, yang ini, Nusabot Simple Timer silakan di-install, di Wokwi, masuk ke Library Manager, kemudian Nusabot Simple Timer. Jadi kita akan lakukan publish setiap 1 detik sekali, seperti itu ya. Oke, kita akan lakukan publish, kita lakukan include dulu, include Nusabot Simple Timer .h. Kita besok akan bahas langsung menggunakan MQTT.js ya, untuk membuat tampilannya, tampilan webnya, Simple Timer. Kita beri nama objeknya timer, kemudian di setup-nya kita tambahkan timer.setInterval. Dari mana set interval? Kembali lagi lihat di GitHub-nya, ada set interval di sana. Ada API, untuk set interval fungsinya untuk apa, ada set timeout fungsinya untuk apa, dan lain sebagainya. Perlu kita banyak baca. Set interval 1000, berarti setiap 1 detik sekali kita akan eksekusi function dengan nama publish. Nama function-nya tidak harus publish, apapun bebas, tapi saya akan buat function-nya namanya publish. Kemudian di loop-nya tambahkan timer.run, agar timernya selalu berjalan. Kemudian kita buat lagi function-nya di sini dengan nama publish. Function publish ini akan dieksekusi setiap 1 detik sekali nantinya. Untuk cara melakukan publish, kita gunakan client.publish. Kemudian parameter pertama adalah topiknya. Dari mana kita tahunya? Dari sini, dari dokumentasinya, cara melakukan publish seperti apa. Bisa topiknya saja, menggunakan string atau menggunakan karakter array, bisa topik dan payload, bisa ditambahkan topik, payload, kemudian return message-nya, kemudian QoS-nya, dan lain sebagainya. Kita akan gunakan QoS 0 ya. Publish, Nusabot, topiknya ya, kelas IoT. Tadi nama library-nya Nusabot soalnya. Kelas IoT/data deh, seperti itu. Kemudian payload-nya atau datanya halo. Nanti halo ini akan dikirim setiap 1 detik sekali. Kalau kita restart simulation-nya,
Dan jangan lupa di sini di MQTT-X-nya kita new subscription, yaitu subscribe ke kelas IoT/pagar. Saya akan subscribe dengan QoS 1. Confirm. Maka kelas IoT/data ini sudah ada yang mengirim tadi. Kalau di saya masih compile ya, ini tidak tahu siapa yang mengirim, artinya sudah berhasil terkirim. Oke, ini juga sudah ada yang berhasil terkirim. Seperti itu. Artinya sudah bisa ya tanpa harus menunggu. Masih terhubung ke broker, maka kelas IoT/data halo. Setiap 1 detik sekali dipublish-nya. Oke, seperti itu ya. Ini saya save, jadi silakan teman-teman bisa buka kembali URL-nya, bisa di-refresh. Kalau kita mau publish-nya data sensor, maka kita buat dulu variabelnya. Variabelnya misalnya potentiometer. Tipe datanya integer, potentiometer. Lalu potentiometernya ini, mana dia? Pot sama dengan analog read. Nomor pinnya nanti teman-teman pilih, misalnya pin nomor 26. Seperti itu, lalu yang dipublish adalah nilai variabel pot, di mana harus konversi ke string. Jadi data yang dipublish itu harus dalam bentuk string. Dan jangan lupa di pin mode-nya kita tambahkan pin mode pin nomor 26 sebagai input. Kita tambahkan potentiometer 5 volt, ground, pin nomor 26. Sudah cukup seperti itu, kita bisa mempublish data potentiometer nantinya. Oke, seperti itu jadi teman-teman cara melakukan publish ya. Ini saya save lagi, silakan teman-teman dicoba. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti kita lanjut di grup. Tadi saya ada beberapa yang terlewat sambil menunggu deh, tidak masalah. Dan bagi teman-teman sekali lagi, oh ya, ini ada pertanyaan dari Hasriani, apakah bisa mengcopy data atau project dari Walkwick Arduino? Sangat bisa. Ctrl A, klik kanan copy, masukkan ke Arduino IDE, Ctrl A, klik kanan, paste, selesai. Jadi seperti itu. Ya, besok kita lanjutkan lagi ya di materi untuk menggunakan MQTT.js. Jadi kita akan membuat web app menampilkan data sensor dan mengendalikan LED-nya. Jadi LED-nya bukan menggunakan MQTT.x lagi, tapi menggunakan tombol yang kita buat tampilannya sendiri. Jadi semacam kita buat HMI-nya sendiri. Oke, seperti itu. Barangkali saya kembalikan ke Ayuni, dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke pelatihannya kelas IoT bisa langsung buka di kelas IoT, nanti bisa lihat di sana silabusnya, apa saja yang akan dipelajari. Yang dipelajari di sini mulai dari dasar sekali, mengenai penggunaan atau penguraman di Arduino-nya, menggunakan input, menggunakan output, sampai dengan kita penguraman di backend PHP-nya untuk membuat fitur login logout, mengatur hak akses ke database-nya, membuat tampilannya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa explore di sini mengenai silabusnya. Oke, saya kembalikan ke Ayuni. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan besok. Terima kasih Kak Adam. Buat teman-teman untuk kelasnya kita ambil 1 hari lagi, itu besok. Dan kan akan lebih menarik ya Kak ya, kelasnya. Yang mau ikut daftar ke pelatihan bersatu kelas IoT itu boleh langsung aja chat adminnya atau langsung chat aku di WA. Untuk pertemuan hari ini saya Ayu Sari, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dari workshop pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ketemu di hari Terima berikutnya. kasih.
Pasti.